Tak banyak kata yang terucap tentang apa yang ku rasa. Bersyukur atas nikmatmu, kau pasangkan dia untukku. Ku sujudkan angkuh hatiku untuk taat hanya padamu. Wahai pendamping hidupku, tuntun aku untuk dapat ridhomu. Wahai bidadariku, wahai engkau imamku, sakinah mawadah warahmah ya Allah. kau satukan hati kami untuk saling mencintai. Jaga dia hingga menuju surgamu. Ku sujudkan angkuh hatiku untuk taat hanya padamu. Wahai pendamping hidupku, tuntun aku untuk dapat ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadza maqam wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wal jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidi syafaati wal maqam. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, para hadirin ulama wal asatidz, wabil khusus Bapak Kepala Kabupaten Urusan Agama Kecamatan Tarung Kidul yang terhormat Sana Dr. Andas Mahdi Misbah yang tadi sudah menyampaikan kata-kata yang terhormat juga guru kita yaitu Bapak Pengajar setingkat Kabupaten Garut, yaitu kebetulan Kiai Haji Dr. Andas Abdul Halim MA yang akan memberikan materi bimbing pada kesempatan yang berbahagia ini yang kami hormati. Jangan lupa kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah bisa hadir dalam acara pembinaan bimbing tanggal 4 Januari 2024 yang kami banggakan. Samarantosna simpuling hatur dan salam tahiyatul Islam anu diiringi kumaos adalah sholawat beserta salam ka Rasulullah salam kabula wargina ka sadaya para sahabatna tuluy jeung ka sadaya umatna. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini semoga benar-benar dijadikan dari bagian umatnya Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Bahagia Islam ditugasi oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama untuk membuka acara bimbingan itu pernikahan bagi
calon pengantin yang sebentar lagi akan melaksanakan akad nikah. Yang mana pada acara ini ada beberapa acara yang akan disampaikan pada kesempatan ini, pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu materi seputar bimbingan pernikahan yang akan disampaikan nanti oleh guru kita Pak Haji Abdul Halim dan tentunya yang ketiga tentunya kedua dan terakhir yaitu pembagian yaitu piagam dari hasil bimbingan perkawinan. Marilah acara bimbing ini yang dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Karbon ini pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Marilah kita dibuka dengan mengawali sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, langsung kepada materi bimbing yang akan disampaikan oleh yang pertama Kiai Haji Dr. Mudah-mudahan ini bimbing menjadi bekal buat kalian ya, ilmu-ilmu untuk membina rumah tangga agar supaya harapan rumah tangga kalian itu sakinah mawaddah warahmah, sukses rumah tangga itu harmonis dari dunia hingga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu segala kesempatan seluas-luasnya kami aturkan kepada saudara kami, guru kami yaitu Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim, maka aturkan kepada seluas-luasnya. Mohon izin saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa yasamiha wali jamaliha wali diriha fazfar bidatidin taribat biadat al-hadis sallallahu azim. Yang kami hormati para peserta bimbingan perkawinan tingkat KUA Kecamatan Karbon Kidul yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan dulu puja dan puji seraya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradnya dalam suasana yang berbahagia ini, dalam kondisi sehat lahir batin, anak semua bisa memenuhi undangan panitia bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karbon Kidul. Oleh karena itu kami di sini sudah diberikan tugas tadi oleh pemandu acara untuk mengisi materi seputar tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan juga tetap selamanya terlimpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Yang mana pada saat ini kita yang hadir sebagai pasangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita yang akan mengagungkan dan akan melaksanakan dari sebagian sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan melalui prosesi upacara menikah. Oleh karena itu cita-cita Anda yang sudah ditanamkan dalam kalbunya masing-masing, dalam hatinya masing-masing, ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ingin mengikuti kepada contoh Rasulullah SAW dalam artian ingin membangun sebuah keluarga rumah tangga.
membangun keluarga rumah tangga merupakan idaman bagi setiap orang, baik laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak usia dewasa, usia yang sudah ditentukan oleh aturan undang-undang pernikahan dan juga syariat agama Islam. Di mana Anda pada saat ini yang hadir adalah pasangan pengantin yang betul-betul memenuhi persyaratan baik dari syariat agama Islam dan juga undang-undang pernikahan. Oleh karena itu, pihak KUA yaitu Panitia Bimbingan Pernikahan di KUA Kecamatan Labuan Kidul mengundang Anda yang sudah mendaftarkan, dan pendaftaran tersebut sudah dipandang lengkap dan sudah masuk kepada aplikasi SIMKA, Sistem Informasi Media Pernikahan. Maka oleh karena itu Anda pada saat ini daftar juga secara online ya, juga daftarnya dipandu oleh para petugas operator sehingga lancar dan saat ini diundang sesuai dengan harapan. Ya insya Allah tentu Anda tinggal menghitung hari, tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung jam. Mungkin ada yang tinggal 5 hari lagi atau 3 hari lagi atau hari Sabtu dan Minggu, satu minggu yang akan dilalui atau beberapa hari kemudian yang akan dilalui oleh Ananda. Tergantung bagaimana Ananda mendaftarkan ketika daftar secara online. Oleh karena itu saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, calon-calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita yang sudah betul-betul membulatkan tekad ya ingin membangun sebuah keluarga rumah tangga. Dan insya Allah pada saat ini dikirim oleh pihak panitia bimbingan pernikahan hadir di tempat ini untuk diberikan pembekalan. Karena membangun rumah tangga itu tentu anak berdua harus ada perbekalan, terutama perbekalan mengenai ilmu. Oleh karena itu, di sini alhamdulillah Ananda dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinginan bahwa mau rumah tangga itu memang tidak ada perguruan tingginya ya, tidak ada sekolahnya, tidak ada fakultasnya. Maka karena tidak ada perguruan tingginya dan tidak ada sekolahnya, maka perlu diberikan pembekalan. Untuk itu insya Allah kami di sini salah satu bagian daripada narasumber untuk memberikan materi seputar bagaimana cara membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia sejahtera, sakinah mawaddah. Rumah tangga yang bahagia sejahtera, sakinah mawaddah itu adalah rumah tangga idaman semua. Tidak ada pasangan pengantin rumah tangganya rumah tangga yang betul-betul nanti rumah tangga yang hanya sekedar dilalui saja, tapi ingin rumah tangga yang langgeng. Jujur ya, rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang abadi, bagaimana tadi diungkapkan oleh pembawa acara, rumah tangga yang bahagia di dunia dan nanti bahagia di akhirat. Itu salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal mengenai gambaran tersebut tidak ujug-ujug langsung terwujud di tengah-tengah rumah tangga berdua. Anda harus punya keinginan, Anda harus punya sebuah kesungguhan. Kalau tidak ada keinginan, tidak mungkin bisa terwujud rumah tangga yang bahagia setelah sakinah mawaddah warahmah. Nah, oleh karena itu saya pada saat ini akan menggambarkan beberapa tahapan supaya mudah nanti mencernanya. Pertama ada maqobla nikah, ada ma'inda nikah, dan ada ma'bada nikah. Maqobla nikah itu adalah proses awal. Proses awal sebelum Anda saat ini bersama-sama hadir ke KUA melalui undangan panitia bimbingan pernikahan untuk menerima seputar materi. Nah, berarti anak-anak di awal sudah ada sejarah sampai anak-anak bisa punya pasangan yang sekarang berada di sampingnya masing-masing. Tentu ada sejarah awal. Nah, sejarah awal anak-anak ini untuk menginginkan sebuah pasangan yang diinginkan sekarang ini tentu ada sejarahnya masing-masing. Nah, tidak mudah. Ya, pengalaman saya juga dulu ya ketika dengan isi sekarang sebagai mantan pacar, itu melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu dilalui dengan berliku-liku. Nah, dengan tidak mudah untuk mengenalkan diri, mengenalkan saya, siapa namanya, kemudian orangnya dari mana, kemudian siapa ayahnya dan lain sebagainya, kemudian latar belakangnya juga bagaimana. Nah, itu diungkapkan. Nah, ketika Ananda pada awal perjalanan sekarang sudah punya pasangan masing-masing, tentu
Nah, saya titip. Nah, maqobla nikah itu artinya sudah mengetahui dari seluk-beluk. Paling tidak seluk-beluk itu dari sikap zahir saja, tidak secara batin. Anda mengetahui pasangannya. Nah, secara batin nanti setelah Anda dinyatakan sah, mulai membangun sebuah rumah tangga ketika awal mungkin keindahan-keindahan akan dilalui, tapi sekian tahun kemudian sudah punya anak satu, punya anak dua, nah baru karakter daripada masing-masing akan terlihat. Sekarang tidak akan mungkin bisa melihat karakter yang sebenarnya. Karakter yang sebenarnya itu nanti setelah anak dinyatakan sah dan mulai memasuki bahtera rumah tangga. Nah, saat itulah perjalanan anak berdua. Nah, untuk menambah segala rumah tangga sebagai perjalanan panjang hidup, sebagai sebuah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maqobla nikah itu harus betul-betul dibulatkan tekad. Dibulatkan tekad itu jangan ada dalam hati terbagi cinta. Nah, jadi harus bulat. Kecintaan itu harus 100%. Tidak boleh 10% untuk mantan saya pacar ketika dulu berteman di SMA. Atau 10% yang lain yang itu dibagikan kepada tetangga sebelah karena mungkin dulu suka berkunjung, itu jangan. Saya titip kecintaan itu anak semua harus 100%. Betul kan anak sekarang cinta dalam hatinya masing-masing sudah dimiliki 100%? Saya tanya, sudah dimiliki 100%? 100%, saya yakin lah. Dengan anaknya hadir pada saat ini dengan pasangan masing-masing, berarti cinta sudah 100%. Nah, kecintaan itu bukan hanya sekadar di dalam ucapan, tapi harus masuk ke dalam hati. Karena mencinta itu kan bagaimana? Cinta itu kan dari mata kemudian turun ke hati. Dari mata dulu, dari pandangan. Nah, pandangan saya itu sudah pas ini melihat apa yang dicintai oleh saya. Oh, berarti sudah pas. Kalau sudah pas berarti sudah turun ke dalam hatinya masing-masing. Jadi harus 100%. Tidak boleh terbagi-bagi. Saya titip kepada anak berdua, hati kita, cinta kita itu adalah untuk si dia yang akan dinikahi pada saat nanti. Ya, jadi harus 100%. Tidak boleh terbagi-bagi. Nah, saya titip kecintaan itu tidak boleh bagaimana? Terbagi-bagi. Jadi harus 100%. Tidak boleh 50%, tidak boleh 76%, tapi bulat dalam hati saya bersungguh-sungguh mencintai isi saya 100%. Ya, jangan ada bekas-bekas di dalam hati, ada sebuah hubungan-hubungan dengan masa-masa lalu. Jadi harus dibersihkan dulu. Sebab apa? Sebab banyak mengganggu pada saat nanti perjalanan membangun rumah tangga. Banyak orang yang datang ke pengadilan agama, kenapa? Karena masih ada noda-noda dalam hatinya, titik-titik kecintaan yang belum dibersihkan. Jadi kecintaan itu harus 100%. Tidak boleh terbagi-bagi. Nah, saya yakin Anda yang hadir pada saat ini sudah memiliki kecintaan 100%. Jadi cinta dulu. Mawaddah. Jadi harus ada cinta. Nah, kalau cinta dalam hati 100%, nanti kalau diminta oleh pasangan lawan jenisnya, nah itu biasa diuji. Kalau ada seseorang, sebuah pasangan yang betul-betul di awal sudah cocok, kemudian pada saat perjalanan itu suka menguji. Nah, suka menguji bagaimana keinginan saya nih, betul nanti supaya nanti dalam rumah tangga itu betul kelihatan kesetiaannya, kejujurannya, kesungguhannya, dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, itu suka di awal ada ujian-ujian. Saya yakin lah Anda sudah menguji pasangan masing-masing, dan ujian itu bukan dalam arti untuk mencoba untuk melepas, tapi betul-betul supaya bulat tekad. Kalau kebulatan tekadnya hanya biasa-biasa saja, hanya sekedar keinginan, bagaimana nanti membangun rumah tangga? Tidak ada kesemangatan. Jadi membangun rumah tangga itu betul-betul harus semangat, harus sungguh-sungguh. Karena membangun rumah tangga itu adalah sebuah perjalanan panjang kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya titip yang pertama adalah kecintaan yang harus 100%, tidak boleh ada detik-detik noda yang masih tersisa dalam hati masing-masing. Itu dari awal. Nah, setelah itu mungkin Anda akan lebih mengenal secara mendalam dari tutur katanya,
dari sikapnya, kemudian dari kejujurannya, kemudian ingin dikenalkan kepada orang tuanya. Sudah mengenal kepada orang tua masing-masing? Ya, sudah saya titip. Kalau sekarang belum mengenal, saya ingin menikah hanya sekedar membuat persyaratan, gampang. Membuat persyaratan itu gampang, 5 menit saja sudah bisa datang ke kelurahan atau desa sambil membawa KTP, KK, dan ijazah dan lain sebagainya, pendukung kelengkapan persyaratan. Tapi yang paling penting itu adalah mengenal masing-masing orang tuanya. Orang tua jadi kenal. Ada banyak membangun rumah tangga itu hanya mengenal pada saat ijab kabul. Nah, betul perkenalan dengan lawan jenisnya di lapangan atau di tempat yang lain betul-betul sudah kenal, digiring untuk melaksanakan puasa akad nikah, tapi dengan walinya, dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan saudaranya tidak mengenal. Nah, salah satu pendukung untuk mengekatkan rumah tangga itu mengenal dari kedua belah pihak, orang tuanya dikenal. Bagaimana nanti mau rumah tangga hanya berdua, kemudian betul keberhasilan didapatkan, tapi orang tua tidak dilihat. Kita hadir di muka bumi ini karena sebab orang tua. Nah, sebab orang tua, perjuangan orang tua. Orang tua mendidik, digoyang dari kandungan. Ini adalah kehidupan itu, kehidupan yang saling mengalami masing-masing. Orang tua demikian, nanti kita akan dialami seperti apa orang tua, apa yang dialami dulu ketika kita anak kecil, ya bayi, anak kecil, kemudian agak besar, kemudian remaja sampai sekarang sudah dewasa, sudah matang karena dengan ilmunya, karena dengan pergaulannya, ya, karena dengan berbagai hubungan sehingga ada keinginan untuk membangun rumah tangga. Nah, keinginan rumah tangga itu keinginan lawan jenis jelas itu adalah kebutuhan kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di dunia ini punya pasangan. Ya, kita tahu kan Nabi Adam dengan Siti Hawa sebagai makhluk yang paling pertama. Ya, Nabi Adam itu dengan Siti Hawa dinikahkan. Nah, kita selaku hamba dan selaku Bani Adam, keturunan daripada Bani Adam dan Hawa. Nah, sampai saat ini jelas keinginan kita itu untuk melanjutkan cita-cita orang tua. Nah, yaitu menikah. Yang menikah itu di samping keinginan kita melanjutkan keturunan, ya, melanjutkan keturunan. Sehingga Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul wal hisab, nah dia yaumul masyar akan bahagia, umatku banyak itu karena dengan ketaatan, dengan kesolehan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pikir yang pertama kebulatan tekad cinta, yang kedua bersihkan jangan ada titik-titik noda dengan hubungan yang lain. Saya yakin, saya juga dulu ketika dengan mantan istri saya sekarang itu pernah mengalami kegagalan cinta. Pasti kegagalan cinta itu pasti mengalami masing-masing. Nah, ini dengan ini belum pas. Nah, dengan ini, sehingga sekarang yang didapatkan itu mudah-mudahan hakikat jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah di khalaqa azwaja kullaha. Dia Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Nah, yang ketiga adalah mensyukuri pasangan saya yang akan dinikahkan nanti pada saatnya. Syukuri. Silahkan Anda bersyukur kepada Allah. Di luar kita banyak orang ingin mencari pasangan. Sampai ada usia yang 30 tahun, 40 tahun, sampai meninggal juga belum menikah. Itu karena apa? Karena sulit untuk mencari pasangan. Karena Anda sekarang sudah punya pasangannya masing-masing. Syukuri kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa kepada Allah, saya sudah didapatkan jodoh. Mudah-mudahan jodoh yang dan jodoh saya bukan hanya untuk kehidupan di dunia saja, tapi kehidupan nanti di akhirat. Di dunia itu ada kehidupan untuk berjuang, untuk masabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan, untuk menanamkan amal, sedangkan nanti di akhirat kita akan menuai hasilnya. Nah, oleh karena itu setelah tadi tahapan bersyukur, kemudian selanjutnya adalah anak-anak mungkin di dalam ajaran agama ada yang namanya hikbah. Hikbah itu artinya apa? Melamar, narosan, seluruh bahasa Sundanya. Atas narosan dipanggilnya hikmah. Maksudnya ngalamar itu dengan kesukaan, bukan hanya hadir setiap air apel datang ke rumah, tapi didampingi dengan orang tuanya. Tidak didampingi
orang tuanya ketika melamar, ya kan ketika melamar itu khitbah itu kan ada tata cara di Sunda ya, bukan hanya merupakan sebuah adat, tapi betul-betul itu ada ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Khitbah itu adalah pintu awal sebelum masuki pintu ijab kabul atau akad nikah. Nah setelah tadi dilalui kebelakang cinta 100%, kemudian syukur, yang selanjutnya adalah hibah. Hibah itu salah satu pintu untuk menuai keberhasilan, kelanggengan di dalam membangun rumah tangga. Nah saya yakin Anda sudah mengalami hal tersebut, yang didampingi oleh orang tuanya. Dan untuk merasakan hibah itu tidak sendirian, pasti anak-anak akan malu-malu. Ya, akan malu-malu kalau sendirian masa. Datang sendiri tidak didampingi dengan orang tuanya, haletolan, kemudian sahabat, kemudian kerabat ingin menyaksikan sebuah momen yang betul-betul nilai yang bersejarah di dalam kehidupan Ananda berdua. Nah sebelum masuki akad nikah. Nah setelah itu selesai, mulailah Ananda merumuskan dengan kedua orang tuanya, dengan pasangannya kapan menentukan hari-harinya. Tidak sembarangan satu pihak. Saya keluarga isi, keluarga yang betul-betul punya hajat, yang betul-betul ingin menentukan, tidak harus musyawarah. Nah itu masalah awal. Nanti pun di dalam membangun rumah tangga itu harus banyak musyawarah. Tidak boleh punya keinginan masing-masing. Ya jadi harus ada musyawarah awal untuk menentukan kesuksesan. Banyak faktor-faktor kesuksesan itu. Tadi hikmah dilalui, dihadiri dengan orang tua, kemudian yang selanjutnya menentukan hari H dengan jalan musyawarah. Ya menentukan biaya. Masa biaya dalam proses resepsi pernikahan ditanggung oleh istri? Tidak. Kan sama-sama. Bukan hanya laki-laki enak-enak saja, tapi sama-sama. Beda sekarang ya, dunia sekarang. Dunia dalam sebuah resepsi pernikahan itu membutuhkan biaya, modal. Modal itu adalah faktor kesuksesan juga. Faktor betul-betul harapan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Kalau sudah ada musyawarah kesepakatan betul-betul, secara sepakat keseluruhannya insya Allah akan lancar nanti acaranya. Dari awal sampai akhir, proses awal nanti akan diliput oleh berbagai reporter. Ya ada reporter, ya CPI juga mungkin hadir. Ya ada dari TV-an juga hadir, dari media Tempo ada dan Tempo tidak. Ya akan hadir. Nah itu kesuksesan menentukan bagaimana ini nanti akan di tempatnya di mana proses akad. Ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang nanti di gedung, itu selesai. Itu hasil kesepakatan dari kedua belah pihak, orang tuanya, kemudian pasangannya masing-masing. Kemudian setelah itu baru membuat undangan. Ya, membuat undangan. Masa nanti resepsi pernikahan tidak ada seorang pun yang hadir, itu akan sedih ya. Akan sedih. Sedih. Masa kebahagiaan saya tidak dihadiri oleh teman saya, oleh saudara saya. Kalau sudah kesepakatan insya Allah nanti akan menentukan bagaimana undangannya berapa, harus dihitung, diperhitungkan. Jadi ini undangan banyak, kesediaan konsumsi sedikit, bagaimana nanti akan dibicarakan orang lain. Ya, akan dibicarakan. Itu juga kesuksesan. Tidak ingin kedengaran nanti dalam resepsi pernikahan itu ada kata-kata yang kurang enak. Tidak ingin. Jadi harus sukses. Sukses dari segalanya, sukses dari penyelenggaraannya, sukses dari betul-betul menjamu dan menghadirkan beberapa yang diinginkan oleh semua pihak. Insya Allah akan nyaman. Dan nanti pun anak berdua dalam suasana bulan madu pun akan indah. Ya, apa bulan madu? Bulan madu itu adalah bulan serba diadu. Tidak ada sebuah keinginan itu, keinginan yang paling pokok. Keinginan yang paling pokok. Nah, alhamdulillah setelah sepakat baru menentukan hari-harinya. Indah nikah pada proses akad nikah. Nah, pada proses akad itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah biniyah. Harus diawali dengan niat. Apa motivasi Anda mau nikah itu? Banyak motivasinya. Ada yang ingin karena memiliki kecantikan, karena gantengnya, karena ingin karena faktor harta dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah menggambarkan
dalam sabdanya, "Tun kalau aku di rumah ini waliha sabiha, wali jamaliha, wali diniha, pada dijadiin kalimat dia." Tun kalau aku wanita itu bisa dipilih karena 4 faktor. Begitu juga laki-laki bisa dipilih karena 4 faktor. 5 liha karena hartanya. Harta. Kalau tidak ada harta bagaimana? Tidak mungkin bisa memperjalankan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal abadi sakinah wadarahmah. Jadi harta dulu pasti akan memandang harta. Masa kita berpacaran dengan pakaian compang camping? Tidak ingin. Harus bersih, harus betul-betul menampakkan identitas masing-masing. Ya, kalau istri, ya alhamdulillah seperti begini, identitas ke wanita Anda dijaga. Bersyukur. Nanti istri itu harus bisa menanamkan bagaimana seorang istri yang selamanya harus menunjukkan istri yang soleh. Yang soleh yang pertama adalah hartanya. Nah itu harta. 5. Wali jamaliyah karena kecantikannya, karena kegantengan. Tidak mungkin. Dan cantik itu tidak ada ukuran bisa diukur oleh orang, tapi oleh masing-masing. Dari hatinya masing-masing. Tadi kan sudah diungkapkan oleh pemandu acara bahwa wanita itu, kita menginginkan itu kepada wanita matawalakum nanisai, wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng, oleh masing-masing, oleh hati. Tidak mungkin kecantikan itu karena atas gambaran atau karena pemikiran orang lain. Harus muncul dari kalbunya masing-masing, dari hatinya masing-masing. Yang pertama adalah harta, yang kedua kecantikan atau kegantengan. Kemudian wali hasabiha karena keturunannya. Harus tahu siapa orang tuanya. Banyak yang menikah karena lari nikah. Ya karena apa? Tidak tahu, yang penting saya suka sama suka. Kita banyak informasi ya di tayangan berita televisi atau media yang lainnya. Bagaimana sekarang dunia kebebasan yang dialami oleh mereka. Itu hanya sekedar penguasaan nafsu saja. Nah oleh karena itu, Anda yang hadir pada saat ini, saya yakin sudah mengenal keturunannya, orang tuanya, dikenal. Nah, jadi karena itu bukan hanya orang tuanya saya, tapi anak keberapa yang akan saya nikah itu. Ya anak pertama ada, ini pasangan laki-laki, anak yang bungsu ada. Ya, harus dikenal. Kemudian berapa keluarganya, kakaknya, kemudian paman tuanya itu harus dikenal. Karena semakin banyak keturunan, semakin banyak saudara, semakin banyak kita mengenal, hidup itu akan tenang. Kita itu harus menginginkan banyak saudara. Saudara 5 masih kurang, saudara 1 masih kurang. Kenapa? Karena hidup itu bersosialisasi, saling membutuhkan satu sama lain, antara satu orang dengan orang lain. Kalau kita tidak kenal dengan orang lain, kita banyak kebutuhan akan sulit. Ya kalau sudah kenal, mudah. Nah itu lancar komunikasi dan sebagainya. Ya, yang terakhir wali diniha karena agamanya. Karena agama Islam, Muslim dan Muslim. Tidak boleh kita menikah kepada di luar lain agama Islam. Harus Muslim dan Muslim, betul-betul satu akidah, betul-betul Muslim dan Muslim. Diniha. Nah dari 4 faktor tadi, mana yang lebih unggul? Karena kecantikan, karena harta, keturunan, atau karena agama. Mungkin para peserta bimbingan pernikahan itu kira-kira mana yang paling unggul daripada 4 tadi? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Karena apa? Agama. Nah, lidiniha. Rasul sudah bersabda lidiniha karena agama. Pada bidatin taribat tiada. Akan ada pembagian ini sertifikat hasil daripada bimbingan kalian. Untuk itu, alhamdulillah ditunggu Bapak Kepala dulu. Oke Pak.